Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat semua bukan? Semua udah bisa untuk melakukan akses dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam pertemuan ini walaupun tidak secara langsung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan yang pertama untuk mata kuliah teori portofolio. Walaupun pertemuan ini dilakukan dengan tidak secara offline atau bertatap muka dalam kelas, mudah-mudahan walaupun pertemuan ini dilakukan dengan secara online, hal ini tidak akan mengurangi arti dari penyampaian materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Dan insya Allah anak-anakku semua akan lebih memahami untuk belajar dan memahami dengan pasti apa itu teori portofolio dan apa itu investasi. Sebagaimana biasa, pertemuan perkuliahan ini akan dilakukan untuk selama 16 kali pertemuan yang terbagi dalam 12 kali pertemuan pembahasan teori dan lain sebagainya, 2 kali pelaksanaan kuis yaitu kuis 1 dan kuis 2, kemudian 2 kali pelaksanaan ujian yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bapak coba untuk menyampaikan kontrak kuliah untuk mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Adapun untuk pertemuan yang pertama, sebagaimana akan kita lihat dalam modul yang Bapak share melalui Google Classroom. Baiklah, Bapak sampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Mudah-mudahan dengan kontrak perkuliahan ini anak-anak sudah dapat menyiapkan diri kira-kira apa yang harus dipelajari dan buku-buku apa yang diperlukan. Mata kuliah teori portofolio dan investasi dengan kode MKK 733 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS tahun akademik 2020-2021. Deskripsi dari permata kuliah diharapkan mata kuliah portofolio dan analisis investasi mencakup seluruh topik yang berkaitan dengan investasi dan istilah-istilah serta yang terdapat dalam teori portofolio dan investasi yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa, khususnya konsentrasi keuangan. Teori portofolio dan analisis investasi termasuk dalam kelompok mata kuliah pokok untuk dapat mengikuti dan mempelajari mata kuliah ini. Semua mahasiswa dengan memenuhi syarat menguasai manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2, manajemen risiko serta asuransi. Teori portofolio merupakan mata kuliah
yang diselenggarakan sebagai upaya untuk melatih mahasiswa dalam mengambil keputusan dan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada konsentrasi manajemen keuangan. Dimaksudkan untuk membuat perusahaan tepat dalam berinvestasi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sikap kompetensi kelulusan sebagaimana yang tertera dalam kontrak kuliah. Selanjutnya, rencana pembelajaran sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa direncanakan untuk 16 kali pertemuan di dalam semester ini. Rencana pembelajaran tersebut antara lain dalam pertemuan pertama yaitu akan kita bahas mengenai kompetensi dasar. Dimaksudkan mahasiswa dapat memahami tentang apa itu pengertian investasi dan teori portofolio. Di sini akan kita bahas mengenai pengetahuan dan pengertian investasi dan portofolio, menyangkut definisi investasi, tujuan investasi, proses dan pengertian investasi di dalam penempatan dana perusahaan. Kemudian pertemuan di minggu kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dan instrumen-instrumen daripada pasar. Nah, sebelum dilanjutkan, kenapa investasi itu terkait dengan pasar? Nah, tentunya investasi melihat kondisi pasar. Di sini pengertian dan instrumen pasar modal, pasar perdana, pasar sekunder, dan instrumen pasar modal gabungan, gambaran umum pasar modal yang ada di Indonesia. Ketiga, mahasiswa dapat memahami konsep penting dalam investasi. Konsep penting dalam investasi menyangkut pengertian return and risk, estimasi return and risk, sukses, analisa risiko portofolio, diversifikasi, estimasi return and risk portofolio, dan model indeks tunggal. Di dalam pertemuan keempat akan dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran pada pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, dalam evaluasi atau dengan lakukan kuis pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan mengerjakan soal dengan hasil minimal mencapai 66%. Kemudian dilanjutkan di minggu kelima, mahasiswa untuk dapat memilih portofolio. Beberapa konsep dasar model portofolio menurut Markowitz, investasi bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko dan memilih portofolio berdasarkan preferensi investor. Pertemuan ke-6, mahasiswa dapat menguraikan model-model keseimbangan. Di sini akan kita bahas mengenai capital asset, pricing model, dan arbitrage pricing theory. Pertemuan ke-7 diharapkan para mahasiswa mampu untuk memberikan penilaian terhadap obligasi. Nah, di sini akan kita bahas mengenai karakteristik obligasi, jenis-jenis obligasi